Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati datika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pimpinan wilayah Fatayat NU Jawa Timur, sahabat ketua, sahabat Siti Maulidah, pengurus pimpinan wilayah, pengurus harian maupun pengurus bidang Fatayat NU wilayah Jawa Timur, serta sahabat-sahabat pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan fatayat-fatayat yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Marilah kita manifestasikan rasa syukur kita biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari satu titik jalan kegelapan menuju titik terang, yakni ad-dinul Islam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Baiklah sahabat-sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, di sini kami akan mengkaji kitab Safinatun Najah. Sebelum kita memulai ngaji, marilah kita berkirim Fatihah kepada para muassis Nahdlatul Ulama, muassis Fatayat Nahdlatul Ulama, musannif hadal kitab, dan seluruh pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, pimpinan ranting, dan sahabat-sahabat Fatayat dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala wa syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Umma ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila sultan awil Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma ila jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat masyariqil ardh maghribiha bariyah khususan abana wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa nakhusu khususun ila muassis Bahrul Ulum kullihim, muassis Nahdlatul Ulama kullihim, muassis Fatayat Nahdlatul Ulama kullihim, Bahi Wahab Hasbullah ila Hamid Hasbullah ila Hashim As'ari wa ila Bisi Sansuri wa ila Khalil Mangkalan wa ingkang Bapak Tanah Jawa Mbah Sesu Fakir kullihim, ingkang Bapak Tanah Madura kullihim, wa jami usulihim wa furu'ihim wa silsilatihim wa talamidihim wa ahli tariqatihim wa masyayikhim wa masyayikhim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa khususun ila hajatina min hawaijid dini wad dunya wal akhirah hajatin ilaka katsir hasil maqlasidana min maqlasidid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa khususun ila murabbi ruhina Syekh Jamaluddin Ahmad wa ila man ajazani ruhaniyati Syekh Husain Ilyas, khususun ila ruhaniyati wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira
wa jami' usulihim wa furu'ihim wa silsilatihim wa tanamidihim wa litariqatihim wa masyaihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Fatayat dimanapun berada, Fasal menerangkan tentang beberapa rukun-rukun sholat di mana di dalamnya harus mengandung tumakninah. Faslun ay hada faslun utawi iki iku fasal suci. Bismillahirrahmanirrahim. Al arkanu utawi pira-pira rukun allati kang talzamu wajib fiha ing dalam allati opo at-tumakninatu tumakninah atau anteng. Iku arbaatun ono papat. Rupane papat ar-ruku'u nomor 1 ruku' wal i'tidalu lan i'tidal was sujudu lan sujud wal julusu lan lungguh baina sajdataini ing dalam antarane sujud loro. At-tumakninatu utai tumakninah hiya tumakninah iku sukunun ba'da harokat yaiku meneng ing dalam sause obah. Jadi yang dimaksudkan tumakninah adalah sikap sempurna seseorang untuk diam setelah dia bergerak. Misal antara gerakan rukun satu dengan rukun yang lain, antara rukuk dengan i'tidal, di sela-selanya dengan tumakninah. Jadi ketika kita melakukan rukuk, kemudian kita tumakninah dulu, kemudian disusul dengan i'tidal, membaca sami'allahu liman hamidah, maka posisi tenang ini tidak ada anggota tubuh yang bergerak, namanya tumakninah atau anteng. Kira-kiranya anteng itu seberapa lama? Bihaitsu yastaqiru kullu udwin mahalluhu biqadri subhanallah. Bihaitsu yastaqiru kelawan sekirane tetep opo kullu udwin saben-saben anggota mahallahu ing panggona aduwin biqadri subhanallah kelawan kira-kirane maca subhanallah. Jadi posisi yang diam setelah kita bergerak itu sekiranya ketika kita memposisikan seluruh anggota tubuh kita dengan kira-kira membaca subhanallah, itu sudah bisa dikatakan tumakninah. Jadi tumakninah ini adalah salah satu rukun di dalam rukun sholat. Ketika tumakninah ini tidak bisa tercapai, maka ada salah satu rukun yang tidak tercapai. Maka perlu kiranya kita memperhatikan hal ini, tidak keburu-buru di dalam melakukan sholat. Jadi posisi tumakninah itu harus benar-benar tenang, sukutun ba'da harokat, diam sejenak sesudah bergerak dengan sekiranya kita membaca subhanallah. Ada beberapa rukun yang di dalamnya wajib terlaksana atau harus ada tumakninah. Yang pertama, ketika kita ruku, i'tidal atau bangun dari ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud. 4 tempat inilah harus terlaksana tumakninah atau anteng. Fasal selanjutnya, faslun ay hada faslun utawi iki iku fasal suwiji. Asbabu sujudis sahwi utawi pira-pira sebab sujud sahwi iku arbaatun ono papat. Al awwalu utai kang pertama iku tarku ba'din ninggalaken sunnah ab'ad. Tarku ba'din ninggalaken sunnah sebagian min ab'adis sholat saking piro-piro sunnah ab'adis sholat. Au ba'dil ba'di asani utawa sakliyane sunnah ab'ad utai kang kaping pindho iku fi'lu ma yubtilu amduhu. Asani utai kang kaping pindho iku fi'lu ma nglakoni barang yubtilu kang batalaken sholat opo amduhu jarak atau menyengaja.
Wala yubtilu lan orang batalaken salat apa sahuhu lali ma. Idza fa'alahu nalikane nglakoni hu ing nasian halilani. Asalisu utai kang nomor telu iku nak luruknin ngelih rukun kauliyin kang bangsa pengucap ila ghairi mahallihi maring sakliyane panggonan rukun. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku iko uruknin nibaaken rukun fi'liyin kang bangsa penggawe ma'ahtimaliz ziyadati sertane mempere nambahi rukun. Jadi sujud sahwi ini adalah sujud yang dilakukan seseorang karena lupa. Di dalam sholat tentunya beberapa kesunahan itu dibagi klasifikasinya, ada hierarkinya, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Di dalam kitab takrib dijelaskan hayat itu katasbih, seperti membaca tasbih, wa nahwiha lan sepadane tasbih. Iku la ya'udu sopo al musolli ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis-sahwi anha. Ketika yang kita tinggalkan itu adalah sunnah hayat, la ya'udu ora baleni sopo al musolli wong kang salat ilaiha maring hayat ba'da tarkiha ing dalem sakwuse ninggal hayat. Wala yasjudu lan ora sujud sopo musolli lis-sahwi krono arai lali anha saking hayat. Jadi pasal yang menerangkan tentang sesuatu yang ditinggalkan di dalam sholat atau al-matruku minas sholati salah satu asya fardun wa sunnatun wa hayatun. Utawi perkara kang den tinggal minas sholati saking sholat iku ana telung perkara. Nomor 1 fardu, fal fardu mongko utawi fardu iku layanubu orang ganti sapa man anhu saking fardu opo sujudus sahwi, sujud sahwi. Bal inda karahu lam balik lamun eling sapa musolli hu ing fardu wa zamanu utawi waktune iku qaribun isih parek. Ata moko nekani sapa musolli bihi kelawan fardu. Wa bana lan rusaken sapa musolli alaihi ing atase fardu wa sajada lan sujud sapa wong lisahwi krana alaihi lali. Jadi sujud sahwi yang dilakukan ketika kita meninggalkan fardu, dalam hal ini rukun, ini sebagai pertanda bahwa penempatannya ini min ikoi. Jadi meletakkan meletakkan di bukan tempatnya. Jadi fardu yang dimaksud adalah min arkanis sholah. Jadi ada 3 perkara yang kita tinggalkan di dalam sholat. Yang pertama fardu, sunnah hayat, dan sunnah ab'ad. Apa konsekuensinya? Apabila kita meninggalkan fardu, la yanubu anhu sujudus sahwi bal indakarohu wa zamanu qaribun atabihi wa bana alaihi wa sajada lisahwi. Jika yang kita tinggalkan itu perkara fardu, tidak perlu ganti bagi orang yang sholat untuk diganti dengan sujud sahwi, tetapi jika waktunya masih memungkinkan untuk kita kejar ata bihi wa bana alaihi, maka dia harus segera melakukan. Misalkan kita sholat itu setelah ruku kemudian maunya langsung sujud, padahal seharusnya setelah ruku itu masih ada i'tidal, sedangkan i'tidal itu adalah min arkanis sholah. Ya entah mungkin karena ngelamun atau karena apa, kemudian kita nggak fokus. Ya. Ketika nggak fokus, setelah ruku maunya langsung sujud. Nah ketika mau sujud, kita ingat. Nah sebelum kita melakukan sujud, kita langsung mengejar dengan i'tidal. Ya. Jadi ini salah satu contoh kalau kita meninggalkan fardu atau rukun sholat. Wa sunnatu utai kang nomor loro intarokal musolli lamun ninggal ha ing sunnah
iku la ya'udu orang baleni ilaiha maring sunnah ba'da talabbusi bil fardhi. La ya'udu orang baleni sapa wong ilaiha maring sunnah ba'da talabbusi ing dalam sause manggoni bil fardhi kelawan fardhi. Klasifikasi yang kedua adalah ketika kita meninggalkan sesuatu yang sunnah, maka dia tidak perlu mengulang. Apalagi sudah masuk kepada rukun. Jadi perkara sunnah, kemudian kita lupa, kemudian kita ingat. Kita tidak perlu ngoyo untuk mengejar sunnah ba'da talabbusi bil fardhi, setelah masuk kepada fardu. Contohnya apa? Contohnya kita lupa melakukan tasyahud awal. Faman taraka tasyahudul awali mathalan fadzakoruhu ba'da i'tidalihi. Barang siapa meninggalkan duduk tasyahud awal, kemudian seumpamanya meninggalkan tasyahud awal, kemudian dia ingat, maka tidak perlu berupaya mengejar duduk tasyahud, karena duduk tasyahud itu hukumnya sunnah. Tetapi untuk memberi tanda indikator bahwa kita ada yang terselip lupa, lakinnahu yasjudu, lakinnahu tetapi neman iku yasjudu sujud sapa man lisahwi krono arai lali anha saking sunnah. Wa aradal musannif bisunnati huna al ab'ad. Contohnya wahia iku at-tasyahudul awwalu wa qu'uduhu wal kunutu fi subhi wa fi akhiril witri fi nisfis sani min Ramadan wal qiyamu lil kunuti was salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahhudil awwali was salatu 'ala ali fit tasyahhudil akhiri. Jadi ada beberapa yang dimasukkan klasifikasi sunnah ab'ad, salah satunya duduk tasyahud awal, bacaan tasyahud awal, kunut di dalam subuh, kunut di akhir witir di pertengahan yang terakhir di bulan Ramadan, kemudian berdiri untuk melakukan kunut, membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi di tasyahud awal, dan membaca sholawat kepada keluarganya Kanjeng Nabi di tasyahud akhir. Nah, apabila hal-hal ini yang kita tinggalkan, maka kita tidak perlu mengejar, mengupayakan, tetapi cukup ditandai dengan lakinnahu yasjudu lisahwi. Tetapi ne wong iku yasjudu sujud sapa wong lisahwi krono arai laili anha saking sunnah yang ditinggalkan. Sahabat-sahabat fatayat yang dirahmati Allah, maka inilah kita perlunya mengetahui al-matruk, sesuatu yang kita tinggalkan itu apakah masuk kategori fardu atau rukun, apakah sunnah hayat. Nah, bagaimana ketika yang kita tinggalkan itu sunnah hayat? Wal hayatu utai sunnah hayat kat tasbihati kaya maca tasbih. Iku la ya'udu ora perlu baleni sapa musolli ilaiha maring hayat ba'da tarkiha ing dalam sa'wuse ninggal hayat. Wala yasjudu lan ora sujud bisahwi krono aralali anha saking hayat. Jika klasifikasi yang ketiga sunnah hayat itu yang kita tinggalkan seperti membaca tasbih, maka tidak perlu melakukan sujud sahwi, juga tidak perlu mengulang. Wa sujudus sahwi utai sujud sahwi iku sunnatun sunnah, wa mahalluhu utai panggonane sujud sahwi qabla salami ing dalem sadurunge salam. Jadi tempatnya sujud sahwi itu sebelum salam. Fa in sallamal musalli amidan aliman bis sahwi aw nasiyan wa talal faslu arafan fata mahalluhu. Jadi sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Jangan sampai perkara yang sunnah sampai ngelindih atau mengalahkan perkara yang fardu. Sahabat-sahabat fatayat yang dirahmati Allah, maka fasal ini sudah terselesaikan yang menjelaskan tentang pokok permasalahan yang menyebabkan seseorang melakukan sujud sahwi. Kemudian kita masuk kepada fasal selanjutnya, faslun ab'adus sholat. Faslun utawi iki iku fasal ab'adus sholat utawi pira-pira sunnah ab'adus sholat iku sab'atun ono pitu. Rupane pitu iku at-tasyahudul awwalu, tasyahud awal,
wa qu'uduhu lan lungguh tasyahud awal, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam lan maca sholawat ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalem tasyahud, wa ala ali lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi fit tasyahudil akhir ing dalem tasyahud akhir. Wal kunutu lan maca kunut, wassalatu lan maca sholawat, wassalamu lan maca salam ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabati Kanjeng Nabi fihi ing dalem kunut. Jadi kunut di sini dilakukan di waktu subuh dan di akhir fi akhiril witri fin nisfis sani min Ramadhan. Jadi ada dua kunut. Kunut yang pertama dilakukan di sholat subuh, dan kunut yang kedua dilakukan di akhir witir di pertengahan yang terakhir di bulan Ramadan. Faslun ay hada faslun utawi iki iku fasal suwiji. Tabtulu batal opo as-sholatu salat bi arba'a asyara khoslatan kelawan 14 piro-piro perkara. Bil hadasi sebab hadas, wa bibuku in najasati lan sebab tumi bone najis. Ilam tulko lamun ora den buang apa najasah halan ing dalam saknalika min ghairi hamlin saking tetep nggawa wang kisyafil aurati lan kabukai aurat. Ilam tustar lamun ora den tutupi apa aurat halan ing dalam saknalika. Wan nutki lan ngucap biharfaini kelawan huruf loro au harfin utawa huruf siji mufhimi kang aweh faham amadan kelawan sengaja, wabil mufdiri lan sebab batal sesuatu kang batalaken poso amadan kelawan sengaja, awil akli utawa mangan al kathiri kang akeh, nasian halilali wasalasi harokatin lan telu piro-piro gerakan atau obahan mutawaliyatin kang nuli-nuli, walau sahwan lan iku lali wal wasbati lan mencolot al fahisyati kang olo, wadharbati lan mukul al mufritoti kang temen banget, wa ziyadati ruknin lan nambahi rukun fi'liyin kang bangsa penggawe amadan kelawan sengaja, wa taqaddumi lan disiaken ala imamihi ing atase imame makmum, biruknaini kelawan rong rukun fi'laini kang bangsa penggawean karone, wa takhallufi lan ngari kelawan ruknain ngeri kelawan ruknain bihima kelawan ruknain bi ghairi udrin kelawan tanpa udzur, wa niyati qad is-shalat lan niat medhot salat, wa ta'liqi qad iha lan gantungaken pegote salat bisyai'in kelawan suwiji-wiji, wa taruddudi lan mider-mideri ati fikot iha ing dalem pegote salat. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang membatalkan salat. Salah satunya adalah dengan sebab hadas atau dengan datangnya najis yang baru. Jadi ketika kita melakukan sholat, kemudian tiba-tiba kita mengeluarkan sesuatu dari dua jalan. Misalkan entah itu berupa angin, atau gas, atau berupa yang lainnya. Maka di dalam pasal lain yang menjelaskan tentang sesuatu yang membatalkan wudhu, itu adalah keluarnya dari dua jalan. Apapun, wayakhruju minas sabilaini, keluar dari dua jalan. Alladzi yang kudu iku sittatu asyar, itu sittatu asya ono 6 perkara. Kharaja minas sabilaini wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini wa zawalul aqli bisukrin aw maradin walam surrajuli al mar'ata al ajnabiyah min ghairi hailin wa masu farjil adami bi batinil kaffi
wa massu halaqi duburihi 'alal jadid. Jadi ketika kita melakukan sholat, kemudian di tengah-tengah sholat itulah terjadilah hadas, entah itu hadas kecil maupun hadas besar. Salah satunya adalah kharaja minas sabilain, keluar dari dua jalan, entah itu berupa cairan ataupun berupa gas. Maka dengan sendirinya sholat kita menjadi batal. Jadi apapun yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan sholat. Kemudian wabiwuku in najasati lan sebab tumibah min najis illam tulqa halan. Misal kita sedang sholat, sahabat, kemudian ada jatuhlah kotoran cecak misalkan. Nah ini berarti kan najisnya anyar teko. Ketika kita takbir tadi belum ada najis, tetapi ketika tengah-tengah sholat ternyata najisnya datang. Maka selama senyampang ilam tulko halan ora den gua opo najasa halan ing dalam sangaliko, maka ini menyebabkan batalnya sholat. Tetapi ketika itu bisa diantisipasi, ya mudah-mudahan kita berdoa kotorannya itu udah yang berupa kotoran yang kering ya, bukan kotoran yang fresh dari oven. Kalau yang fresh dari oven susah sih, karena itu masih agak basah-basah sedikit. Kemudian wangkisyafil aurati. Nah ini sering terjadi sahabat-sahabat. Ketika kita sholat, tengah-tengah sholat, maka aurat kita terbuka. Menurut Imam Syafi'i, hal yang wajib ditutup di dalam sholat itu aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Berarti selain dua anggota tubuh itu tidak boleh terlihat selama sholat. Nah ketika itu terbuka, maka ada yang bisa kita perlakukan kepada wangkisyaful aurat. Illam tustar halan. Lamun ora den tutupi opo aurat halan ing dalam saknalika. Jadi teman kita yang ada di belakang kita hendaklah untuk membantu kita untuk menutup aurat. Jadi kalau itu tertutup secara sempurna saknalika, sewaktu terbuka aurat kita langsung otomatis membantu menutupkan, maka ini tidak sampai membatalkan sholat. Tetapi tentunya gerakannya tidak boleh melebihi dari 3 gerakan. Jadi teman kita yang membantu kita itu tidak boleh membantu tetapi dia membatalkan dirinya. Jadi dia membantu teman tapi dia harus bisa berpikir jangan sampai lebih dari 3 gerakan. Misalkan yang yang dibantu menutupkan itu masih melangkah beberapa jangka. Nah ini jelas membatalkan dirinya. Wanutki biharfaini aw harfin mufhimin amadan. Ngucap kelawan huruf loro atau huruf siji tetapi memberi kepemahaman kepada orang lain dengan sengaja. Misalkan kita menjawab salam orang lain ketika kita sedang sholat. Misalkan ada pintu kita diketok oleh tetangga kita atau kawan kita, kemudian kita menjawab padahal kita sedang sholat. Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika kita ingin menjawab tetapi tidak ingin batal? Maka perbesar volume sholat kita. Misalkan ketika kita takbir dan baca Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Nah ini agak dinyaringkan suaranya sehingga tamu kita yang mau datang kepada kita itu bisa tercerahkan. Oh, pintu tidak segera dibuka itu karena memang orangnya sedang sholat. Jangan dijawab salamnya. Jadi ketika kita sholat, kemudian salamnya kita jawab Waalaikumsalam, apalagi dengan bahasa yang oke, bentar. Nah ini jelas fatal sahabat-sahabat. Karena apa? Jangankan dengan beberapa suku kata, nutki biharfaini au harfin saja, tetapi mufhimin, meskipun 2 atau 1 huruf tetapi memberi kefahaman kepada orang lain dengan sengaja, maka ini jelas membatalkan sholat. Kemudian makan yang banyak, nasian halelali. Nah, meskipun makan yang sedikit yang juga membatalkan. Misalkan mohon maaf ada kotoran di dalam gigi, kemudian
sisa makanan yang itu kita telan ketika sholat, itu juga membatalkan. Wa thalati harokatin mutawaliyatin. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian khusus buat kita, karena 3 gerakan yang secara berturut-turut kita lakukan itu juga membatalkan. Misalkan kita gatal, cukup kita dengan 1 jari ini saja. Jangan semua jari kita manfaatkan. Nah, ini ketika semua jari yang kita pakai, maka sudah dihitung berapa kali gerakan. Jelas ini membatalkan sholat. Kemudian waziyadati wadorbati al-mufritoh, mukul dengan tenanan. Nah, masa kita sholat sambil mukul-mukul ya. Waziyadati rukmin fi'liyin, dan menambah rukun yang bungso fi'liyah, amadan dengan sengaja, wattaqattumi ala imamihi, dan mendahului gerakan ini. Sahabat-sahabat, ini juga perlu kita waspadai. Ketika kita melakukan sholat dengan berjamaah, kemudian imamnya belum melakukan rukuk, kita udah duluan rukuk. Kemudian imamnya berusaha iktidal, kita udah iktidal duluan. Berarti ini juga mendahului imam. Biruknaini fi'liyaini, 2 rukun yang bungso fi'liyah, maka ini juga membatalkan sholat. Wattakhallufi bihima bighairi udrin, dan ngeri itu berarti kita ketinggalan dari imam. Kebalikannya, kalau taqaddum tadi, imam belum rukuk kita udah rukuk duluan, imam berusaha iktidal kita udah duluan, ini berarti mendahului. Atau kita terlena, terlambat, ya, imamnya sudah rukuk, sudah iktidal, dia sudah OTW sujud, kita baru rukuk. Nah, ini sudah ketinggalan dua rukun fi'liyah, maka ini juga membatalkan sholat. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk saya dan umumnya kita bersama. Kajian hari ini yang menerangkan tentang sesuatu yang menyebabkan sujud sahwi dan fasal-fasal lain, yaitu fasal yang menjelaskan tentang sunnah abadnya sholat dan fasal tentang yang membatalkan sholat. Mudah-mudahan menjadi pencerahan buat kita semuanya, bermanfaat untuk kita, khususnya untuk saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.